hanya punya uang 5 juta untuk DP. Nah, saya sarankan, oh nggak apa-apa Bu, saya selalu motivasi nggak apa-apa. Nanti setelah Anda daftar, coba nanti dibaca ya surat Al-Waqiah, surat Al-Had. Jadi ketika sudah membaca, datang lagi, Bu, saya dapat uang lagi 10 juta, 5 juta. Bismillah, kita melangkah dengan doa dan cinta menuju tanah suci. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Podcast Bahagia. Bagi sahabat catur semuanya yang sedang menonton episode kali ini, semoga bersama Catur Travel setiap langkah kita semakin dimudahkan menuju Baitullah. Baik sahabat catur semuanya, di episode kali ini kita sudah mendatangkan agen resmi dari Kota Lamongan. Kita sudah menghadirkan ada Ibu Faridatul Khair, SHI MPD CMU. Assalamualaikum Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ken. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat semuanya. Masya Allah. Di hari ini schedule-nya Ibu seperti apa? Langsung datang ke kantor atau gimana nih hari ini tujuannya? Hari ini tuh habis ujian tes lisan ya. Kemudian saya langsung ke kantor tadi. Masya Allah. Jadi selain menjadi agen resmi, Ibu juga mengajar ya Bu? Ya, selain menjadi agen resmi, saya menjadi guru di salah satu pondok pesantren di MA Al-Islah sama di Madrasah Diniyah. Baik sahabat catur semuanya, kita di episode kali ini akan mengobrol nih bersama dengan Bu Faridatul Khair. Beliau adalah owner dari Farida Hijab. Nah, bagi sahabat catur semuanya yang kepo nih, sebentar lagi kita akan langsung berkenalan dengan Ibu Faridatul Khair. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faridatul Khair, agen catur Lamongan, bertepat di Pantura ya, dekat WBL. Domisili saya di utara Pondok Pesantren Al-Islah Sendang Agung, Paciran, Lamongan. Masya Allah, jadi Bu Faridatul Khair ini salah satu agen kita dari Kota Lamongan. Nah Ibu bisa diceritakan nih awal kenalnya catur itu seperti apa Bu? Kisahnya. Oke, terima kasih Mbak Ken ya. Awal mula saya kenal catur pada saat itu saya mendampingi suami saya ikut membantu jamaah yang belum berangkat di salah satu travel di Surabaya ini karena adanya masalah gitu. Ada 1.000 jamaah yang dikatakan gagal berangkat gitu ya karena travelnya bermasalah. Pada saat itu Bapak CEO kita, Bapak Muhibin Billah itu membantu memberangkatkan jamaah-jamaah yang awalnya mengalami penundaan atau dikatakan belum ada harapan. Tapi dengan datangnya Bapak CEO kita, Bapak Muhibin Billah, qadarullah jamaah-jamaah itu sekitar 750 jamaah bisa berangkat ke Tanah Suci. Begitu Mbak Ken. Jadi pada saat itu ada 750-an jamaah. Mulai awal Agustus keberangkatan, Agustus, September, Oktober, November ya, hampir setiap hari keberangkatan itu. Dan saya pada saat itu selalu ikut memantau gitu. Waktunya manasik saya ikut, waktunya apa saja, bagi saya itu sebuah kebahagiaan karena melihat mereka itu bisa tersenyum gitu. Di kejadian tersebut Bu, di tahun berapa itu Bu? Akhirnya jenengan menjadi agen resmi. Pada saat itu tahun 2023 Agustus ya. Mulai pasca corona itu semuanya naik. Akhirnya pada saat itu travel itu mengikat. Jadi harganya itu mengikat selama 3 tahun, tidak ada kenaikan. Sedangkan pasca COVID atau pasca corona itu
hampir semuanya naik gitu. Jadi setiap keberangkatan mengalami kerugian, setiap keberangkatan mengalami kerugian gitu. Di awal jenengan bergabung menjadi agen resmi Catur Travel itu apa sih motivasi Bu Farida sendiri? Saya ingin menjadi wasilah orang-orang yang ingin berangkat ke Tanah Suci, ya. Jangan sampai mereka tertipu atau salah memilih travel. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menghantarkan seluruh kaum muslimin untuk datang ke Baitullah dengan aman, nyaman, begitu. Ketika pertama kali Bu Farida tahu Catur Travel, apa yang jenengan rasakan Bu Farida? Bagaimana sih Catur Travel itu menurut Bu Farida? Saya melihat di travel catur itu semua menggunakan aplikasi, termasuk ada Catur ID, ada tabungan Haramain, semuanya berbasis aplikasi. Dan di mana di situ itu ketika kita menawarkan kepada jamaah itu lebih mantep gitu loh. Jadi jamaah itu yakin, oh ini ya bukan hanya sekedar tulisan atau bukan hanya editan, tapi semuanya itu sudah tertara dalam aplikasi. Kemudian bisa menabung di mana saja, bisa lewat bank atau bisa ditabung di mana saja begitu. Jadi semua fasilitas yang ada di Catur Travel saya kira tidak kalah dengan travel-travel yang lain. Metode Bu Farida sendiri dalam bersiar itu seperti apa, Bu? Metode saya ya untuk sementara, yang pertama saya memantaskan diri saya agar jamaah itu yakin mendaftar, ya, tidak ragu lagi. Jadi saya memantaskan untuk menjadi agen yang amanah, yang pertama. Yang kedua, saya ingin setiap jamaah yang pernah berangkat dengan saya yang menjadi cambuk estafet nantinya bisa memberikan edukasi kepada masyarakat-masyarakat yang belum berangkat. Begitu. Kemudian selain itu saya juga lewat TikTok live ya. Kemudian status WA, Facebook, kemudian edukasi-edukasi ketika bersama dengan teman-teman begitu. Baik. Kemudian sebagai agen resmi nih Bu, apa sih yang Catur Travel berikan? Fasilitas apa yang jenengan dapatkan nih dalam membantu jenengan atau mendukung jenengan dalam bersyiar nih? Fasilitas yang pertama itu kenyamanan hati saya itu tenang dan bahagia Mbak Ken. Yang utama. Jadi ketika saya datang ke bandara, kemudian mendengarkan doa keberangkatan itu, hati saya itu menangis. Jadi dari situ itu rasa terharu itu dapat gitu. Yang kedua, benefit dari kantor juga dapat, ya kan. Kemudian selain itu saya juga sudah beberapa kali diberangkatkan oleh Catur Travel dengan gratis ya, untuk menjadi TL. Seminar juga kami dapatkan. Jadi Catur Travel itu tidak hanya menyuruh agennya untuk mencari jamaah, tapi yang utama adalah mendidik, mengedukasi agen-agennya untuk menjadi lebih baik dan mau belajar kembali. Selain itu, Catur Travel memberikan motivasi, mengajari dari awal bagaimana cara membuat grup, bagaimana keberangkatan, bagaimana kita itu memanage jamaah, bagaimana kita menangani jamaah, itu semuanya diajarkan. Bahkan kita itu diajari agar tidak gaptek atau kita itu harus mengikuti sesuai dengan era digital sekarang. Begitu Mbak Ken. Baik. Selama jenengan bersyiar nih Bu, dari awal bergabung menjadi Catur Travel, apakah ada kisah unik nih jamaah mulai dari awal mendaftar sampai bisa berangkat bersama Catur Travel? Jadi ada beberapa kisah ya. Yang pertama aja Mbak Ken, yang afdol. Jamaah saya itu ingin berangkat, tetapi
ingin berangkat dan ingin mendapatkan jodoh. Pada saat itu beliau itu datang ke Raudhah. Setelah di Raudhah berdoa, ya Allah, semoga pulangku dari tanah suci nanti hamba mendapatkan jodoh. Nah, keluar dari Madinah gitu kan, baru keluar dari Masjid Nabawi, maksud saya keluar dari Masjid Nabawi, langsung WA itu masuk. Nah, disitulah ada salah satu nomor dari calon yang selama ini didambakan begitu. Padahal selama ini sama sekali tidak tahu bahwa itulah jodoh beliau gitu. Luar biasa. Jadi sama sekali tidak kenal, tiba-tiba ada WA masuk lah. Dari situ, setelah itu kemarin waktu Agustus beliau mengajak istrinya untuk berangkat umroh. Jadi beliau setiap Agustus itu daftar ke saya gitu. Luar biasa. Jadi setiap Agustus. Yang kedua, jamaah tidak semuanya mempunyai uang. Jadi umroh tidak hanya tentang uang, tapi umroh itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang disukai, kepada hambanya yang suka beramal soleh. Jadi ada salah satu jamaah yang sama sekali belum punya uang, hanya punya uang 5 juta untuk DP. Nah, saya sarankan, oh nggak apa-apa Bu, saya selalu motivasi nggak apa-apa. Nanti setelah Anda daftar, coba nanti dibaca ya surat Al-Waqiah, surat Al-Hajj begitu. Dan jangan lupa Sayyidul Istighfarnya juga dibaca. Jadi ketika sudah membaca, datang lagi, Bu, saya dapat uang lagi 10 juta, 5 juta. Kata beliau begini, saya biasanya nggak pernah loh Bu dapat uang segini dalam 1 bulan gitu. Tapi setelah mengkapling gitu ya, itu qadarullah, Allah melancarkan begitu. Dan nggak sampai 3 bulan sudah lunas untuk ambil paket itu. Masya Allah. Jadi banyak sekali hikmah ya Bu kalau kita sudah meniatkan dengan kuat untuk beribadah ke Baitullah. Ya, jadi menurut saya Mbak Ken, sesungguhnya umroh itu adalah kita diundang datang untuk ke Baitullah. Kalau kita mengamalkan 3 hal, yang pertama adalah wattaqullah ya, bagi orang-orang yang beriman itu ya ayyuhalladzina amanu wattaqullah ya, ketika kita itu bertakwa kepada Allah, kemudian berwasilah. Kemudian yang ketiga itu kita berjihad di jalan Allah. Insya Allah kita termasuk la'allakum tuflihun gitu. Kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kita nggak bisa menyamakan umroh itu seperti kita mau tur kemana gitu ya. Kalau kita mau tur, ketika kita punya uang, kita pegang uang gitu, kita pasti nyampe. Contohnya kita mau ke Malang. Kalau kita punya uang, kita sudah mempersiapkan perjalanannya, insya Allah kita nyampe ke Malang gitu. Tapi kalau untuk umroh itu tidak semua, meskipun kita sudah punya uang, fasilitas sudah ada, kemudian kita nyampe itu juga belum tentu gitu. Jadi semuanya itu masih kembali kebersihan hati kita masing-masing gitu. Jika Allah menghendaki ya, meskipun tidak punya uang pun ternyata sampai. Jika Allah tidak menghendaki, meskipun semuanya fasilitas sudah didapat, sudah daftar, sudah ambil paket, belum tentu beliau nyampe ke Mekah begitu. Jadi kebersihan hati kita tata kembali. Baik, luar biasa ya Bu. Jadi kalau kita mempersiapkan dalam hati niat yang kuat, insya Allah dipermudah seperti itu ya Ya, Bu. insya Allah nanti kita termasuk orang yang beruntung gitu. Baik. Nah,
Ibu Farida tadi juga sempat menyampaikan salah satu fasilitas yang Ibu Farida dapatkan sebagai agen resmi adalah bisa berangkat umroh dengan gratis menjadi tour leader. Nah, Ya. kita pengen tahu nih Bu Farida, bagaimana sih pengalaman pertama Bu Farida menjadi tour leadernya Catur Travel? Membawa berapa jamaah dan bagaimana perasaan Bu Farida pertama kali ditunjuk nih menjadi tour leader? Wow banget ya kira-kira. Yang awalnya saya itu biasanya kemana-mana itu harus tanya suami, kemana-mana itu harus didampingi suami. Tiba-tiba saya dapat telepon dari Bapak Haikal ya, Bu, tolong paspornya distorkan. Nah, jadi pada saat itu saya tuh kaget ya Bu. Saya ditunjuk untuk menjadi TL. Yang saya rasakan saya tidak bisa tidur. Yang pertama, kenapa? Saya pernah ikut seminar. Di seminar itu bahwa orang yang berangkat umroh sejatinya mereka membawa masalah masing-masing gitu. Setiap jamaah itu pasti punya masalah. Contoh, ingin punya anak, ingin dapat jodoh, ingin ini, ingin itu, ya. Yang saya takutkan, apakah saya mampu membawa masalah ujian yang akan terjadi di sana, begitu. Yang saya takutkan itu begitu. Ketika saya membawa, apakah nanti umrohnya juga mabrur atau hanya sekedar saya mengantar saja. Jadi itu yang terlintas setiap malam. Jadi saya tuh nggak bisa tidurnya itu di situ. Ketika itu sudah sampai di sudah sampai di bandara, itu saya itu setengah menangis gitu, Mbak. Semoga Allah memampukan. Kemudian ketika saya melihat jamaah itu, saya berusaha untuk bisa membaca karakter-karakter jamaah masing-masing begitu. Jadi saya mengikuti apa yang beliau mau shopping, mau apa, oh Bu tolong diantarkan ke kemana itu, saya ikuti semuanya sesuai dengan apa yang diinginkan begitu. Nah, baik. Cara Bu Farida nih dalam memanajemen nih banyak sekali karakter dari jamaah itu seperti apa Bu Farida biar ibadah ini bisa berjalan sesuai dengan itinerary-nya? Oke. Jadi saya dibantu oleh Bapak Mutawif begitu ya. Kadang saya konsultasi sama beliau. Pak, ini sebaik apapun kita menjadi TL, ketika hati jamaah itu belum klik terhadap Allah ya, belum klik terhadap ketakwaannya, itu saya kira kita akan tetap dianggap salah gitu Mbak Ken. Jadi yang pertama kita itu mendekati mereka dengan yang pertama adalah wawasan. Kita arahkan, sabar ya Bu, sabar, insya Allah nanti kita bantu kayak gitu. Jadi kita meredakan, jangan sampai jamaah itu ada kendala apapun gitu. Tapi alhamdulillah fasilitas dari Catur semuanya lancar. Mulai dari di bandara itu sudah ada yang membackup semuanya. Jadi kita tinggal jalan sama jamaah. Semuanya sudah ada semuanya, termasuk koper-koper semuanya sudah ada ngendel. Kita datang sampai di Jeddah itu sudah di base itu sudah ada semuanya, sudah dipandu. Sudah ada mutawif, sudah ada yang semuanya sudah dipandu. Jadi kita tinggal masuk ke hotel, nanti koper kita sudah ketemu di depan kamar masing-masing gitu. Jadi insya Allah tidak ada kendala untuk semuanya, karena Catur itu tidak pernah membiarkan kita sendiri. Semuanya sudah di backup, tinggal kita menemani jamaah begitu aja. Luar biasa. Nah Bu Farida, sesuai dengan tagline-nya Catur Travel yaitu umroh keluarga bahagia nih. Mungkin Bu Farida bisa diceritakan nih ketika jenengan mendampingi jamaah, mungkin bisa diceritakan nih kisah bahagianya jamaah ketika melaksanakan umroh bersama Catur Travel di momen apa nih Bu Farida? Yang membuat terharu ya,
Jadi jamaah itu merasa senang karena berada dalam zona yang aman, yaitu ada keluarga, ada suami, ada anak, ada istri, atau ada ibu, ada bapak, begitu. Jadi karena keluarganya itu ada di sekitarnya, jadi rasanya itu aman dan nyaman, nggak ada kepikiran, oh anak saya di rumah lagi ngapain ya, gitu. Jadi semuanya itu sudah ada di sekitarnya, begitu Mbak Ken. Jadi keberangkatan sama ayah dan ibunya, atau istri sama suaminya, sama putranya, begitu. Jadi semuanya itu yang lebih menangis mengharukan itu ketika jamaah itu bersama keluarganya sama-sama melihat Ka'bah, sama-sama berdoa di depan Ka'bah. Itu yang sangat-sangat membuat itu jamaah tersentuh hatinya. Jadi saya jadi TL, jangan sampai jamaah itu pulang tanpa menyentuh Ka'bah, karena itulah yang dirindukan oleh jamaah-jamaah yang berangkat ke tanah suci, gitu. Baik. Jadi sebelum pulang itu, setelah tawaf wada itu yang dilakukan yang pertama adalah kita ajak bareng-bareng semuanya, begitu. Kita ajak. Baik, mungkin Bu Farida yang menemani nih jamaah dari awal keberangkatan sampai nanti sampai kepulangan. Mungkin Bu Farida pernah mendengar nih, mungkin keluhan jamaah ataupun testimoni jamaah yang sampai di telinga Bu Farida terkait dengan bagaimana sih pelayanan Catur Travel, apa yang mereka dapatkan seperti itu Bu Farida? Sebenarnya untuk pelayanan itu tidak ada kendala sama sekali Mbak Ken, mulai dari bandara sampai kembali lagi ke bandara Surabaya. Jadi semuanya sudah dilayani, termasuk makanan di hotel, semuanya fasilitas sudah ada. Jadi kita itu tenang, tinggal ke masjid, jamaah, balik lagi mau makan juga ada, mau apa sudah disiapkan semuanya. Yang jadi kendala adalah ketika tasreh itu ya, tasreh Raudhah itu datangnya tidak bersamaan. Jadi satunya nanti jam sekian, yang satunya lagi ada yang jam sekian gitu. Jadi karena tasrehnya nggak sama gitu aja yang menjadi kendala. Tapi ketika tasrehnya bersama-sama pada jam yang sama itu sudah apa ya? Sudah membuat udah senang semua, jadi kegiatan itu nggak berantakan gitu. Tapi kalau jamnya yang nggak sama itu yang jadi mau main kemana-mana itu kurang pas gitu. Baik, jadi ketika terjadi masalah seperti itu, jenengan sama mutawif ya Bu yang membagi itu semua. Ya, Atau seperti apa solusinya Bu? Kita membagi, mungkin Bapak mutawifnya yang mengantarkan jamaah laki-laki ya untuk datang ke Raudhah, biasanya itu sore hari ya. Kemudian yang perempuan itu biasanya dini hari, pagi ya. Yang jadi kendala itu tadi adalah ketika jamaah itu daftar mandiri. Jadi daftar mandiri, maka kita juga harus menghantarkan untuk datang ke Raudhah tersebut gitu. Kalau yang dari Catur Travel itu semuanya sudah di backup bersamaan. Jadi semuanya sudah di backup, keberangkatannya bersamaan, jadwalnya sama gitu, jamnya sama. Tapi ketika jamaah itu ingin, saya sudah daftar sendiri Bu jam sekian gitu, maka kita harus menghantarkan gitu dengan jadwal yang berbeda-beda gitu. Baik Bu Farida, luar biasa sekali kisah pengalaman Bu Farida pertama kali menjadi tour leader. Kalau boleh tahu nih berapa kali nih Bu Farida menjadi tour leader Catur Travel? Jadi TL dalam 1 tahun 2 kali Mbak Ken. Masya Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, Bu Farida bisa share nih tipsnya dan triknya cara bersyiar Baitullah yang mudah diterima dengan masyarakat untuk sahabat Catur semuanya yang mungkin sama-sama pesyiar Baitullah biar tambah termotivasi nih Bu Farida. Jadi yang pertama, kita itu
untuk arah ke Baitullah, kita tidak bisa berpikir secara harus logis, harus ini, harus itu gitu kan ya. Tapi yang kita pikirkan adalah yang pertama sebenarnya ketakwaan kita dulu. Kalau kita sudah bertakwa, berwasilah, berjihad, berbuat baik, insya Allah jamaah itu juga datang dengan sendirinya. Tapi saya itu lebih ini ya Mbak Ken, kalau saya live TikTok itu belum ada yang klik gitu loh. Yang lebih kliknya itu beliau-beliau itu pada telepon, Bu di rumah gitu. Jadi ketika saya di rumah itu mereka datang sendiri-sendiri gitu. Alhamdulillahnya di situ. Disambil dengan kesibukan itu, alhamdulillahnya tuh beliau-beliau itu pada datang dengan sendiri. Jadi tadi lewat tongkat estafet tadi, insya Allah. Setelah merasakan pelayanannya, Ya. kemudian merekomendasikan gitu ya Bu ya. Ya, jadi mulai dari pasportnya, kalau jamaah itu merasa, Bu tolong ya dibantu buatin, maka kita antarkan untuk pembuatan. Tapi jika jamaah itu menyatakan saya bisa sendiri, oh monggo silakan gitu. Baik, untuk memasuki musim 1448 nih Bu, yang sebentar lagi kita mulai nih keberangkatan umroh di pertama untuk tanggal pertama insya Allah di 1 Muharram. Nah, apa sih persiapan Bu Farida nih untuk menyambut awal musim umroh nih? Mungkin sudah persiapan sebar brosur atau seperti apa Bu Farida? Untuk persiapan yang pertama, memberikan yang pertama itu saya ingin lewat live TikTok dulu yang ada di Farida Catur Lamongan gitu ya. Kemudian saya ingin membuat jamaah-jamaah itu lebih nyaman gitu dengan datangnya ke Farida Catur Travel Lamongan. Nah, itu tadi sahabat catur, jangan lupa di follow ya akun TikToknya Bu Farida. Insya Allah akan setia menemani sahabat catur yang ingin konsultasi melalui live TikTok seperti itu. Jadi Farida Catur Lamongan. Nah, bisa Farida Catur Lamongan, oke. bisa di follow sahabat catur semuanya. Nah, Bu Farida, sampai dari jenengan menjadi agen nih dari tahun 2022 ya? 2023. Oh, dari 2023 nih Bu Farida menjadi agen resmi hingga di tahun 2026 ini sudah hampir 3 tahun. Apa sih perasaan Bu Farida selama ini bergabung menjadi Catur Travel? Perasaan yang pertama itu ada ketenangan Mbak Ken. Tenang. Kenapa tenang? Meskipun ada gejolak ekonomi ya yang tidak jelas begini, meskipun ada ekonomi rupiah itu melemah dan lain-lain, meskipun ada kenaikan minyak dan lain-lain, tapi Catur Travel tetap amanah dan menyampaikan di depan. Jadi ada kenaikan, ada apa itu disampaikan di depan. Jadi kita itu lebih tenang dari resiko-resiko yang tidak kita inginkan gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika yang lain belum tentu bisa berangkat, di Catur pasti berangkat. Ketika di lain tidak bisa mendapatkan hotel, di Catur pasti dapat hotel. Ketika di lain itu transit, di Catur langsung sampai Jeddah tanpa adanya transit begitu. Baik. Nah, Ibu, ngomong-ngomong masalah gejolak ekonomi yang Ibu tadi sampaikan nih, mungkin sahabat catur semuanya yang sedang menonton nih masih mengurungkan niatnya nih Bu untuk berangkat umroh karena ketidakpastian ekonomi yang seperti itu, harga umroh naik. Nah, apa pesan Ibu nih kepada sahabat catur semuanya biar kita semakin termotivasi nih untuk menguatkan niat kita untuk berangkat umroh? Rezeki itu belum tentu milik kita. Apa yang kita punya sekarang belum tentu itu milik kita. Karena semua yang kita punya adalah titipan. Pada dasarnya rezeki adalah suatu yang sudah kita manfaatkan. Contoh, air minum ini miliknya Catur, rezekinya Catur.
berhubung saya yang minum, maka ini adalah rezeki saya gitu. Jadi semua yang sudah dimanfaatkan sama yang bersangkutan itulah rezekinya. Tapi meskipun itu miliknya tapi belum dimanfaatkan, ya, maka itu belum rezekinya. Jangan takut untuk daftar karena rezeki itu sudah Allah atur. Ketika Allah sudah memanggil, jangankan kenaikan 50%, 100% pun Anda akan tetap untuk datang ke rumahnya gitu. Selagi kita sehat, maka marilah kita datang ke sana. Jangan diundurkan. Karena apa? Karena ketika Allah memanggil, maka Allah mampu mengatasi semuanya. Tapi jika Anda tidak mau datang, maka Allah akan membiarkan Anda sesuai dengan yang Anda pikirkan. Itu. Luar biasa. Nah, Bu Farida, bagi sahabat catur nih, terkhususnya dari Kota Lamongan yang ingin konsultasi langsung ke kantornya Bu Farida, bisa menghubungi nomor berapa dan alamatnya di mana nih Bu Farida? Oke, di nomor 081 332 060551 Utara Pondok Pesantren Al-Islah Sendang Agung, Paciran, Lamongan. Masya Begitu. Allah. Insya Allah semuanya tahu Mbak Ken. Atau di area BBL itu ya mungkin sekitar 2 kilo lah dari BBL. Deket ya berarti Ya, Bu Farida. dekat sekali ya. Nah, itu tadi sahabat catur, terkhusus bagi sahabat catur yang dari Kota Lamongan bisa langsung merapat ke kediamannya kantor Pusat Informasi Catur Travel di Ibu Faridatul Khoir, atau bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp-nya dulu. Dan kalau sahabat catur di luar dari wilayah Lamongan bisa langsung follow tadi akun TikToknya Bu Farida. Beliau aktif bersyiar untuk membantu jenengan semuanya berkonsultasi seputar umroh dan haji. Nah, terakhir banget nih Bu Farida, mungkin bisa disampaikan pesan-kesannya Bu Farida menjadi agen resmi Catur Travel. Kesan saya, saya sangat merasa dididik. Saya sangat merasa mendapatkan banyak ilmu sekali dari Catur Travel, ya. Mulai dari seminar, mulai dari pengalaman mengelola jamaah, mulai dari segala sesuatu yang belum saya tahu, ya, itu saya dapatkan di Catur. Begitu. Pesan saya, Catur selalu maju dan berkembang. Semoga bisa membawa jamaah lebih banyak lagi ke tanah suci. Amin, Masya Allah. Terima kasih banyak Bu Farida atas doanya dan juga atas ilmunya dan pengalamannya yang insya Allah bermanfaat sekali bagi kita semuanya. Terkhusus bagi sahabat catur semuanya yang sedang menonton, yang dari awal penasaran banget nih, pengen tahu kisahnya Bu Farida, pengalaman yang sangat luar biasa dalam bersyiar Baitullah. Kita ucapkan terima kasih banyak Bu Farida atas ilmunya dan juga kesempatannya sudah datang nih di ruang podcast Bahagia. Terima kasih Mbak Ken, saya juga senang sekali. Masya Allah. Sebelum kita tutup podcast hari ini Bu Farida, kita tagline dulu ya biar Ya. tambah semangat nih sahabat catur yang sedang menonton. Catur Travel, umroh keluarga bahagia, haji bersama yang tercinta, bersama catur pasti berangkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.